Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fenia Ayu Farisa, NIM 18110311051. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Minat Belajar Siswa Selama Masa Pandemi COVID-19 di Kecamatan Raba, Kelurahan Penaraga, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu kini Indonesia sedang dihadapkan dengan pandemi yang sangat berbahaya bagi banyak manusia, sehingga segala aktivitas, terutama aktivitas pembelajaran, dialihkan pada pembelajaran dalam jaringan atau daring. Dalam situasi seperti ini, banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi dalam proses pembelajaran siswa, terutama kendala di dalam diri siswa itu sendiri, yaitu minat belajarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil observasi di sekitaran lingkungan Kecamatan Raba, Kelurahan Penaraga, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. 9 dari 10 orang mengatakan bahwa rata-rata minat belajarnya sangat rendah. Hal ini juga dapat dibuktikan dari rata-rata jawaban yang mengatakan jika siswa hanya mengerjakan begitu saja tugas yang diberikan oleh guru mereka. Kemudian, setelahnya mereka akan lebih banyak melakukan kegiatan lainnya dibandingkan dengan mengulang apa yang telah dipelajarinya tadi. Kemudian, ada perumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan, yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana gambaran minat belajar peserta didik. Yang kedua, bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh guru untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Dan yang ketiga, bagaimana upaya solusi yang akan dilakukan oleh guru untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Kemudian, tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana gambaran minat belajar peserta didik. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Dan yang ketiga, untuk mengetahui atau bagaimana solusi yang akan dilakukan oleh guru untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Kemudian ada manfaat hasil penelitian. Dengan dilakukannya penelitian ini, adapun kegunaan penelitian yang akan dilakukan itu ada 2. Yang pertama bagi guru, dan yang kedua bagi peneliti. Adapun bagi guru yaitu dapat menambah pengetahuan dan referensi bagi guru tentang bagaimana menangani minat belajar siswa yang menurun selama masa pandemi ini, sehingga dapat memudahkan bagi guru dalam menangani kendala yang dialaminya. Dan yang kedua bagi peneliti yaitu dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi tambahan dalam penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan minat belajar siswa. Kemudian kita lanjut pada kajian teori. Pada kajian teori yang pertama itu ada pandemi. Pandemi adalah suatu keadaan di mana penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas. Kemudian ada pembelajaran daring. Adapun pembelajaran daring merupakan sebuah pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan eksibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Kemudian ada minat belajar siswa. Minat belajar siswa adalah suatu dorongan atau kegairahan yang tinggi dalam hal pemusatan perhatian terhadap kegiatan belajar melalui interaksi dengan lingkungannya dan mengakibatkan timbulnya perubahan perilaku. Baik, kita lanjut ke kajian teori berikutnya, yaitu faktor-faktor minat belajar siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa itu dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Adapun faktor internal yaitu faktor yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Contohnya, perhatian siswa itu muncul didorong oleh rasa ingin tahunya. Kemudian yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu di mana faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa dari luar. Contohnya dari faktor sekolah dan faktor keluarga. Adapun dari faktor sekolah yaitu guru dalam proses pendidikan mempunyai tugas mendidik dan mengajar peserta didik agar dapat menjadi manusia yang dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupannya yang selaras dengan kodratnya sebagai manusia. Kemudian dari faktor keluarga adalah ada peran orang tua.
di mana peran orang tua ini juga sangat penting bagi anak dalam proses pembelajaran. Motivasi yang diberikan oleh orang tua mempunyai pengaruh yang besar pada anak sehingga dapat menumbuhkan minat pada pembelajaran. Baik, kita lanjut ke metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Dari beberapa jenis penelitian yang ada, pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian studi kasus. Kemudian yang kedua, subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa, guru, dan orang tua untuk diwawancarai atau mengisi angket sebagai informan atau narasumber dari penelitian ini. Kemudian, instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen dan teknik pengumpulan data menggunakan 3 instrumen, yaitu observasi, wawancara, dan angket. Adapun observasi di dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu di mana peneliti melakukan pengambilan data melalui observasi untuk mengetahui bagaimana keadaan siswa saat pembelajaran berlangsung. Sehingga peneliti juga lebih mudah untuk mengetahui tingkah laku, komunikasi, atau fenomena lain secara langsung. Teknik dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui atau mengumpulkan data mengenai minat belajar siswa selama masa pandemi ini, khususnya pada saat di rumah. Kemudian teknik wawancara dalam instrumen penelitian kali ini yaitu peneliti menggunakan wawancara untuk mengungkapkan data melalui tanya jawab. Wawancara dilakukan kepada siswa, guru, dan juga orang tua. Kemudian ada angket, di mana dalam penelitian ini, angket digunakan untuk mengetahui lebih jelas informasi dan dalam pengambilan data, di mana isi dari angket ini adalah beberapa pertanyaan yang akan membantu jalannya penelitian. Kemudian yang keempat ada desain penelitian, di mana desain yang digunakan yaitu desain non-eksperimental, dengan subdesain yang lebih khusus yaitu desain penelitian deskriptif. Desain atau rancangan penelitian studi kasus. Kemudian yang kelima ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penyajian data, di mana penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Baik, selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penyajian data, di mana penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini, penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, piktogram, dan sebagainya. Baik, sekian pemaparan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Minat Belajar Siswa Selama Masa Pandemi COVID-19 di Kecamatan Raba, Kelurahan Penaraga, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.